Lalu marilah kita ucapkan persiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita pada hari ini sambil diiringi musik religi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menciptakan dunia dan negeri. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini, bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat pertama sampai yang kedua, Kudus-Kudus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 20 ayat pertama sampai yang kedua. Ya Yesus Tuhan kami. Yang menjadi hukum Taurat bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 165 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Betapa agung kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Allah kami, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini,
banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami memperoleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian 1730 ayat 2 dan ayat 3. Berdayakanlah diri. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi dalam pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah,
Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela mereka dan mengambil nyawa orang yang menapasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas busa, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya kau jangan menjadi dan masuk dalam diri sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penampung hutang. Mengapa orang mengambil hati hidup dari kamu? Bila kamu tidak memberikan apa-apa baik-baik. Jangan engkau memindahkan bekas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Mengapa kau tidak orang yang pada kebenarannya? Dia dapat pada yang sendiri, bukan dari apa-apa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian PKB 224 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan pakai hidup. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Yesus Kristus yang kudus, bersumpah orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan puasa Jumat. Marilah kita mendengarkan warta Minggu tanggal 14 Juni 2020. Pelayanan nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang berarti minggu pertama setelah ketunggalan Allah. Topik minggu kita jauh bilang utamakan untuk altar berwarna hijau. Perayaan ibadah minggu hari ini yang menarik ibadah kita saat ini mengubah pendeta kita ditulis sebuah ini mengenai segalanya ditulis sebuah jenis segala. Kiranya Tuhan berkati hamba-Nya yang melayani kita hari ini. Perayaan minggu tanggal 27 Juni 2020 yang melayani pengubah pendeta kita ditulis sebuah kotak pengadilan, ditulis kalau sebuah evangelis segalanya. Kiranya Tuhan berkati persiapan para pelayan. Ibadah minggu
dengan merujuk surat dari Reses KKUB Distrik 8 DKI Jakarta, selama masa transisi pertama semua warga jemaat masih melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing selama 4 minggu, yaitu minggu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Juli 2020. Untuk pelaksanaan ibadah pada masa transisi ini, KKUB Resort Diaspora tetap melakukan live streaming dari gereja kita pada setiap ibadah minggu pukul 8.30. Sejauh ini kami berharap kesediaan para lalu untuk melaksanakan tugas abisannya sebagai pelayan ibadah dan tim ibadah untuk melaksanakan ibadah live streaming, sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Selama proses ibadah live streaming, kami mengharapkan agar kita tetap mematuhi protokol pemerintah terkait pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Diakoni sosial gereja tahap ketiga sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini yang berdampak langsung kepada beberapa warga jemaat kita, maka dengan ini gereja kita melalui seksi diakoni gereja sedang mengupayakan pengadaan sembako tahap ketiga bagi warga jemaat kita yang sangat membutuhkan bagi jemaat warga jemaat yang bersedia mendukung program diakoni gereja kita dapat menghubungi para lalu bendahara atau pendeta resort. Dukungan dapat diberikan berupa uang tunai atau natura. Berkolong-kolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Renungan Bauwas, KKB Distrik 8 DKI Jakarta telah mengirim renungan Bauwas sebanyak 15 eksemplar dengan harga 15.000 per eksemplar. Kami mengharapkan kiranya warga jemaat dapat memilikinya dengan membelinya melalui bendahara jemaat. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Jemaat yang berulang tahun, pendeta dan para lalu KKB ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Yang pertama tanggal 16 Juni, Edward Hendrik Marasi Huta Barat. Yang kedua tanggal 20 Juni, Bapak Dedi Jordan Terlalu Bonus Galini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 19 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Warta keuangan saldo tanggal 6 Juni 2020, uang kuliah 26 juta 438.311, uang pusat 16 juta 492, uang PDK 11 juta 192.400. Kemudian pemasukan untuk kuliah jumlahnya Rp450. Pengeluaran tidak ada, sehingga saldo tanggal 13 Juni untuk kuliah 26.888.311.000, untuk pusat 16.708.492, untuk PTK 11.152.500. Total 54.759.303 ditambah dengan saldo PTK 85 juta, total saldo tanggal 13 Juni 2020 139.749.303. Topik 2 minggu ini, mari kita mendoakan satu, pandemi virus corona akan dapat ditangani pemerintah. Kemudian kedua, Abang Terkas Mamupang. Ketiga, Sumber Air Maluku Pengungsian Puri. Keempat, Menjadi Ketua Hamzah Barat Polisi Mamupang. Kelima, Profesor Dr. Mukhtar Papahar. Keenam, Masih Kasibuya. Ketujuh, Asidaga Popon Kanando. Kedelapan, Bapak S. Daud Polisi Pohang. Kesembilan, Bapak Huta Barat Bunda Babat Kawat Jalan di Mana Pasokin. Dan ke-10, Gio Pedro, putra dari Bapak Albert Hasibuan. Terpujilah Allah Bapa kita, Anak dan Tuhan Yesus Kristus, dan Persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari, marilah kita dan pulang dengan damai sejahtera. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 716 ayat yang kedua, di dalam hidup. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia. Harap percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkatnya. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang ke hadapan Bapa mengucap puji syukur atas semua karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana saat ini kami Tuhan bisa berkumpul di rumah yang kudus ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya kesehatan yang Kau berikan kepada kami, masih bisa berkumpul pada saat ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat semua jemaat KPD Semora yang tidak bisa hadir pada saat ini, kami bisa mengikuti ibadah ini di rumah maupun dengan aktivitas yang lain Tuhan. Tuhan lalu berkati kami semua Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, khususnya di dalam menghadapi pergumulan yang kami hadapi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Kau menguatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, memberi solusi bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, khususnya di DKI Jakarta ini, begitu banyak Tuhan orang yang terpapar virus corona. Kami mohon agar Tuhan senantiasa melindungi, menjaga mereka khususnya yang terpapar virus ya Tuhan, agar mereka bisa sembuh pada waktunya. Demikian juga Tuhan di dalam lain di negara kami ini, di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain Tuhan. Tuhan yang bekerja Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan pada pasien-pasien yang terpapar oleh virus corona. Demikian juga kami Tuhan berdoa khususnya buat para peneliti atau tenaga ahli yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin untuk memberantas atau melenyapkan virus ini. Kau berkati mereka semua Tuhan. Dan juga kami khususnya berdoa buat para tim medis, para dokter dan perawat. Kau kiranya memberikan kekuatan, ketabahan kepada mereka, dan juga agar bisa bekerja dengan tenang. Kau berikan keikhlasan kepada mereka dan juga menjaga mereka agar mereka senantiasa sehat dan kuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga khususnya buat pemerintah negara kami, serta Tuhan khususnya dalam mengatur pergerakan atau tata kehidupan masyarakat Indonesia Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik Tuhan, agar punya kesadaran juga Tuhan untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga kebersihan, dan juga untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga tidak berkerumun ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa khususnya buat gereja kami Tuhan, KPD Diaspora. Kau sertai Tuhan agar kiranya minggu-minggu ke depan Kau melayani kami agar bisa beribadah bersama, demikian juga untuk di Jakarta maupun ibadah di tempat yang lain,
agar kiranya silaturahmi antara kami bisa kembali seperti biasa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk rencana pemberian bantuan tahap ketiga di gereja Murni Diaspora. Tuhan kiranya menggerakkan para jemaat maupun simpatisan agar bisa kiranya memberikan dukungan dana untuk kebutuhan tersebut, dan juga Tuhanlah yang memberikan ketabahan juga buat jemaat yang mungkin kena pengaruh dari virus COVID-19 ini. Kami juga Tuhan berdoa jemaatku yang 26 tahun pada minggu ini, yaitu Herbert Marasi Barat, demikian juga Bapak Dedi Jordan Manurung. Kau berkati mereka Tuhan yang masih dalam studi Tuhan, menyertainya agar dia bisa Tuhan belajar dengan baik Tuhan, dan juga bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Lindungi dan berkati. Demikian juga Bapak Dedi Manurung, Tuhan juga menyertainya dalam keluarganya, berkati dia dalam pekerjaannya, dan juga memberikan damai sejahtera dan sukacita dengan keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaatmu yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan, yaitu Dr. Kasih Marupang, Sintonya Hermanung Guru Syaturi, Nyonya Sintua Angkabar Guru Marupang, Profesor Permuta Papahan, demikian juga Masih Nasibuya, Amal Kasih Jaga, Bapak S. Barat, dan Bapak Barat, serta Gio Pegor, Putra dari Bapak Albert. Bagian kami memohon Tuhan agar Engkau merawat mereka, menjawab mereka Tuhan, agar boleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setia perawatan yang diberikan kepada mereka. Berkati juga obat dan makanan yang diberikan kepada mereka Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat para pengelola Tuhan, dengan mereka menyertainya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, Bapa surga, dengan perbaikan yang dapat dilakukan di baru, kami mohon tuntunanmu kepada hamba yang menyampaikan bahwa diri saudara dapat menyampaikannya dengan baik, dan Engkau berikan hikmat kepada beliau. Ampunlah Tuhan itu dari kesalahan kami, yang menjadikan baik hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyi dari bukunya Jana KBP nomor 270 ayat pertama sampai yang kedua. Yesus aku milikmu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa bagi kita hari ini dalam minggu pertama sesudah Trinitatis, tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12, diawali dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21.
Saya akan membacakannya bagi kita semua. Judul perikop, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah ini tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 12 saya akan membacakan sekali lagi, 21 saya akan membacakan sekali lagi. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikian juga dengan warga jemaat yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah di rumah masing-masing. Salam dari HKBP Respon Diaspora bagi kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada masa PSBB beberapa bulan yang lalu, seorang ibu meng-WA saya. Dia adalah salah satu warga jemaat yang pernah saya layani. Dia berkata kepada saya melalui WA, "Aman, tolong doakan saya. Saya sekarang lagi mengalami pergumulan yang berat. Suami saya karena COVID ini dia di PHK. Sementara saya sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan. Anak saya saat ini akan lulus SMA dan akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Semuanya itu terkendala. Apa yang telah kami rencanakan, apa yang telah kami impikan, semuanya seolah-olah tiada artinya. Suami saya tidak lagi bekerja, penghasilan lagi tidak ada. Karena itu saya sampai stres memikirkannya." Itu menjadi gambaran satu ibu rumah tangga dari sekian banyak yang saat ini mengalami dampak dari COVID-19 yang sudah terjadi saat ini. Bahkan bukan hanya ribuan, mungkin juga jutaan. Karena ketika COVID terjadi, berapa banyak perusahaan harus tutup karena mereka tidak mampu menggaji, memberi upah bagi karyawan mereka. Itu menunjukkan bahwa ini sekalian terkasih, di masa pandemi COVID yang sedang terjadi ini, ternyata kita diajari untuk menjadi orang yang tidak tamak. Karena seberapa banyak juga harta yang kita simpan, seberapa banyak juga kekayaan yang kita kumpulkan,
itu ternyata tidak bisa memberi keyakinan jaminan bahwa kita tidak akan mengalami persoalan, bahwa kita tidak akan mengalami penyakit namanya COVID. Bahkan ketika kita membaca media sosial, orang-orang yang besar, seperti ada orang yang kaya yang pernah kita lihat media sosial di Italia dan di Brazil, ada yang korban tewas terpapar COVID 2019 atau COVID-19 itu adalah mereka juga yang memiliki materi secara banyak, kekayaan mereka miliki. Tetapi ketika penyakit itu datang, ketika kematian itu menghampiri mereka, di manakah kuasa dari kekayaan itu? Di manakah daya pengaruh dari uang yang kita kumpulkan itu? Jika ajal sudah menjemput, jika sudah sakit penyakit menghampiri kita, kekayaan sepertinya tiada artinya dibandingkan kesehatan. Harta yang banyak tidak ada gunanya dibandingkan hidup yang bisa bersekutu, bermasyarakat, bersama keluarga dan bersama jemaat-jemaat dan kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya mengangkat kisah ini bukan berarti harta itu tidak penting, kekayaan itu tidak penting. Saya ingin mengatakan kekayaan itu penting, harta itu penting, uang itu penting. Uang itu tidak ada salahnya, kekayaan itu tidak ada salahnya. Bahkan Paulus juga mengatakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Kita juga diajari untuk mencari kekayaan, diajari untuk pintar, supaya kita bisa mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah memberi kita rasio, Allah memberikan kita pengetahuan, itu juga dalam rangka supaya manusia bisa menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya Allah berkata kepada orang yang bodoh, pemalas, hai pemalas, belajarlah engkau kepada semut. Itu artinya supaya kita benar-benar hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan menggunakan kemampuan kita untuk mencari rezeki yang telah disediakan Tuhan di alam semesta ini, untuk mencari kehidupan di alam semesta ini. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah bukan masalah harta, bukan masalah uang, bukan masalah kekayaan. Persoalannya adalah masalah manusianya, masalah karakter orangnya. Manusia yang sudah berdosa menggunakan, memanfaatkan harta itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk membangun solidaritas kepada sesama, tetapi justru untuk memperkaya diri sendiri, dan juga digunakan kekayaan itu menggeser otoritas Tuhan dalam kehidupannya, seolah-olah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya bukan lagi Tuhan, tetapi banyaknya harta, banyaknya uang deposito, banyaknya kekayaan yang dimiliki, seolah-olah dia berada di sana. Harta kekayaan itu dia gunakan menggeser posisi ilahi, menggeser posisi Tuhan, sehingga harta yang diperilah, harta diberhalakan. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku? Karena di balik harta memang ada tawaran kenikmatan, ada tawaran kuasa, ada tawaran kebahagiaan, ada tawaran kedamaian. Memang ada di sana, tapi kita harus tahu itu hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, khotbah kita hari ini adalah kritik Yesus kepada orang Yahudi, kepada orang banyak yang mendengar khotbahnya pada saat itu dan sampai saat ini bagi kita. Dia mengkritik bukan masalah harta itu, tapi masalah karakter ketamakan manusia yang digambarkan di sini dengan seorang yang bertanya kepada Yesus dan meminta kepada Yesus dengan berkata di ayat yang ke-13, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Berarti ada persoalan di tengah-tengah keluarga, di mana ada
saudara, kakak atau adik, seolah-olah pembagian harta warisan itu tidak adil atau sama sekali dia tidak memperoleh harta itu sehingga dia protes dan datang kepada Yesus. Mengapa dia datang kepada Yesus? Memang pada saat itu Yesus diakui sebagai rabi, orang yang memiliki wibawa, orang yang disegani. Kalau Yesus ini saya suruh nanti mengatakan kepada kakak saya, abang saya membagi harta, mungkin abang saya akan mau berbagi dengan saya. Tetapi yang menjadi persoalan bukan pertanyaan permintaan itu yang diberikan oleh Yesus. Tapi Yesus melihat ada apa di balik itu. Berarti ada persoalan masalah harta warisan. Ada orang yang merasa lebih berhak di harta warisan itu sehingga tidak berbagi dengan orang atau adiknya atau keluarga yang lain. Atau dia berbagi tapi tidak sesuai dengan harapan. Atau ketiga juga ada ketamakan di sana. Hak-hak orang lain dihilangkan. Dia merasa bahwa dia memiliki harta itu sebagai orang yang tertua atau orang lain yang menuntut. Sehingga dia merasa di sana menjadi persoalan adalah ketidakadilan pembagian harta itu. Tapi Yesus melihat justru dari yang lain. Ada hal yang dilihat Yesus. Persoalan bukan harta warisan. Persoalan karakter kakak adik berdua. Kerakusan, ketamakan yang terjadi. Sang kakak yang tidak mau berbagi harta, yang tanam pada harta itu bukan miliknya, itu adalah warisan. Sang adik juga itu bukan hartanya, itu adalah warisan. Tapi dia menuntut supaya dia mendapat. Padahal itu bukanlah jerih payah atau yang mereka cari. Anugerah, warisan yang diberikan oleh orang tua mereka. Mereka tidak bisa berbagi dengan kakak adik. Oleh sebab itu Yesus berkata, menjawabnya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah pada hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Kenapa justru Yesus menggunakan perspektif lain menjawab pertanyaan atau permintaan orang itu? Yang pertama, harta warisan itu adalah masalah keluarga. Jangan sampai-sampailah sama orang lain, pihak ketiga. Kalau itu sampai kepada pihak ketiga berarti membuktikan mereka itu tidak bisa satu. Saya pernah juga mendengar ya, saya tidak tahu benar atau ada juga di sini. Saya pernah mendengar itu dalam suatu pelayanan saya waktu di daerah sini. Bertengkar, kakak adik hanya berbagi harta warisan, dan yang uniknya sampai ke gereja. Kemudian setelah gereja sampai, orang tuanya itu dulu bilang ini ada bagian dari gereja nanti. Tapi setelah orang tuanya itu meninggal, keturunannya tidak ingat ikut janji orang tuanya yang tertulis itu. Akhirnya apa? Yang sudah ada pembagian dari gereja untuk syukur itu juga tidak ada. Kakak adik itu juga bertengkar di masing-masing sehingga mereka lupa apa yang sudah janjikan orang tuanya. Itu kasus pertama saya ada. Yang kedua, ada juga seorang ayah ketika dia ingin mau membagi harta warisan saya dipanggil, aman. Padahal itu bukan jemaat KBP, jemaat Katolik. Apa saya boleh? Anak saya ada di sini. Saya punya harta tanah sekian luas, saya sudah minta. Saya minta kepada dia, gimana sih supaya benar membagi harta? Saya ajari sama dia. Yang pertama, kalau kamu membagi harta, apa yang mau kamu kasih? Itu bukan hati, tapi ada dasarnya. Kenapa kamu kasih? Tidak salah kalau laki-laki dan perempuan itu memiliki sama dengan perkembangan tertentu. Yang kedua, selama kamu hidup, jangan menjadi hak milik mereka. Tidak hak pakai. Nanti kalau kamu sudah meninggal baru buatlah menjadi hak milik mereka. Dan itu dilakukan amal itu, dikumpulkan semua keluarganya, dikumpulkan semua anaknya, satu persatu, dia langsung ngomong. Bagian ini. Jangan ada yang protes. Karena ini bukan yang kalian cari. Ini harta saya. Siapa yang peduli kepada saya, jangan sakit hati kalau samanya yang lebih banyak yang saya berikan. Itu menjadi kebahagiaan aman. Sampai sekarang itu keluarga itu aman. Dan saya menjadi saksi di situ dalam pembagian harta besar. Itu yang mau saya katakan Bapak Ibu sekalian, janganlah kiranya ketidakkompakan satu keluarga menyebabkan orang lain intervensi dalam mengambil kebijakan di tengah-tengah keluarga. Dan yang uniknya,
adalah merupakan anugerah pemberian, bukan yang dicari ataupun yang mereka usahakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, karena memang di sana ada kasus masalah karakter ketamakan, maka Yesus mengangkat suatu perumpamaan untuk menjelaskan kepada mereka, mengubah pola pikir itu. Jika pola pikir mereka selama ini berpusat kepada ketamakan itu, kerakusan itu, Yesus menggeser kerakusan itu menjadi sesuatu kebodohan, menjadi sesuatu ketamakan. Kenapa itu menjadi ketamakan dan menjadi kebodohan? Yesus menggambarkan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbung, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan mungkin juga ada karakter manusia saat yang seperti itu. Ketika COVID terjadi, orang yang sudah memiliki deposito, orang yang memiliki sumber harta merasa nyaman, nggak masalah. Sampai 7 generasi saya tidak akan bisa terasa karena harta saya banyak. Dia menimbun. Akibatnya rasa kepedulian tidak ada. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat sebenarnya di negara kita ini, khususnya warga HKBP, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang besar. Tapi persoalannya dari kondisi yang terjadi masa COVID itu, berapa persenkah orang yang terbuka hatinya menolong masyarakat yang terdampak langsung dari COVID tersebut? Negara memang memprogramkan dari bidang Kemensos membantu, tapi adakah ketergerakan orang-orang tertentu yang memiliki yang banyak, peduli kepada mereka yang terdampak langsung? Berapa banyak warga masyarakat yang di-PHK? Berapa banyak mereka yang harus dirumahkan, yang selama ini pendapatan mereka pas-pasan? Kalau prinsip bahasa Batak, menggunakan jalan berkari, pagi mencari, sore dinikmati. Di manakah mereka yang memiliki harta selama ini? Mereka tidak muncul. Memang ada beberapa orang yang peduli, tetapi itu juga mereka khawatir tentang kelangsungan kehidupan mereka ke depan. Padahal di sisi lain, orang berpikir bagaimana supaya bisa makan, yang lain berpikir bagaimana supaya bisa rumahnya 10, mobilnya berganti, dan semua gaya hidupnya mewah, yang menunjukkan seolah-olah nilai dia, prestisi dia, di balik kekayaan harta itu, harkat derajat martabatnya lebih tinggi dari mereka yang mengemis, dari mereka yang miskin, dari mereka yang bekerja sebagai tukang sampah, dan banyak orang memahami seperti itu. Seandainya kita perhadapkan antara orang kaya dan orang miskin, siapakah yang selalu kita hormati lebih dahulu? Pasti yang kita hormati orang kaya yang datang pakai mobil. Bahkan kalau parkir di parkiran mobil, kalau kita bawa mobil misalnya hanya Toyota Avanza, kemudian datang Mercy, siapa yang duluan dikejar sama tukang parkir untuk diparkirkan? Mercy. Jadi artinya itu masyarakat juga, kita juga yang mengkonstruksi kekayaan itu menjadi utama, menjadi lebih penting dari nilai kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Yesus menggambarkan ternyata orang kaya bodoh itu bukan masalah kekayaannya yang dilihat oleh Tuhan, tapi kebodohannya itu terletak ketika dia merasa bahwa jaminan kehidupannya bergantung kepada kekayaannya, yang mengatakan jiwaku ada padamu banyak harta, banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia merasa bahwa sudah hartanya banyak, kalau sudah kekayaannya tertimbun, tidak ada masalah lagi. Benarkah orang yang sudah mapan secara
selama dia masih di dunia ini, siapapun pasti akan mengalami banyak pergumulan dan tantangan sebagai dinamika kehidupannya di tengah-tengah masyarakat ini. Siapa yang punya tantangan? Presiden kita sendiri sebagai orang nomor satu di Indonesia juga banyak tantangan. Selalu ketar-ketir di mana lawan politik selalu berusaha untuk menjebak dengan kebijakan-kebijakannya. Banyak masalah. Orang-orang kaya juga memiliki persoalan-persoalan di mana kaya itu ketika dia tidur dia berpikir bagaimana hartanya, kekayaannya, dia tidak nyaman karena memang benarlah yang dikatakan oleh Yesus, di mana hartamu di situ hatimu. Oleh sebab itu seseorang yang membuat harta kekayaan jasmani menjadi prioritas dalam hidupnya, maka hatinya akan terbawa oleh harta tersebut. Dia mau datang ke gereja, dia berpikir rumahnya jangan-jangan ada maling, ada pembongkar. Sama juga dengan seorang petani, ketika padinya sedang mulai menguning di sawah, ketika dia di gereja dia selalu berpikir juga bagaimana sawahnya di sana nanti datang burung makani padi. Sama seperti itu. Kalau di Wonosobo pada saat musim panen, ada guna martor pamulu, mamurapori. Jadi sejak masa mamurapori, kalau tidak terjadi yang namanya mau padi menguning, gereja kosong. Kenapa kosong? Karena tiap hari mereka harus ke sawah itu mengusir burung, aporihi. Itu yang menyebabkan. Karena apa? Karena mereka melihat di sana harta mereka. Kalau tadi itu habis dimakan burung, apa yang mau dipetik? Sama juga seperti kita. Di mana harta kita, di situlah hati kita. Kalau harta kita merasa anak kita harta kita, maka kepada anak kita hati kita. Seandainya saya mau bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah harta yang paling berharga bagi Bapak Ibu sekalian? Apakah keturunan, kekayaan, atau juga harga diri? Sama seperti orang Batak, puncak daripada kesempurnaan hidup itu ketika ada yang disebut dengan tuluha. Harta apa tuluhai? Moral, harga bio, pasangan. Kalau itu kita jadikan kekayaan kita, maka hati kita akan kesana. Hidup kita dikendalikan olehnya. Namun dalam hati kita saat ini itu mau dioper, mau digeser Yesus, bahwa yang menjadi harta kita itu jangan lagi bersifat jasmani, tapi harta kita itu harus kita lihat adalah firman Allah, supaya hati kita, hidup kita dikendalikan oleh firman Allah, sehingga ketamakan itu tidak ada, keserakahan itu tidak ada. Itu sebabnya respon Yesus secara tidak langsung menjawab orang banyak, termasuk lelaki yang bertanya kepada dia seperti ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Itu menjadi jawaban kepada orang kaya yang bodoh itu. Kebodohannya itu terletak ketika dia merasa harta dan yang disebut kekayaan itu menjadi jaminan kehidupan dia. Ternyata jika malam ini diambil nyawanya, mau kemanakan harta itu? Siapa yang akan menikmati itu? Jangan-jangan anaknya bertengkar, anaknya menjadi persoalan karena harta yang ditinggalkan. Oleh sebab itu harta yang mana yang harus kita kumpulkan? Harta yang mana? Maka sebenarnya Yesus mengajar kita untuk melakukan perbuatan sosial, perbuatan kepedulian kepada orang-orang kecil, karena memang harta kita itu bukan di dunia ini dikumpulkan, tetapi mengumpulkan harta di surga. Apakah mengumpulkan harta di surga itu? Mengumpulkan harta di surga adalah menjadikan kehidupan kita teladan berkat bagi orang lain. Mari kita uji sekarang hidup kita. Selama perjalanan 2020 ini, banyak yang sudah kita lewati. Tetapi dalam proses kita jalani dan kita lewati, apa yang sudah kita koleksi? Perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah bersifat egosistis, mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, mengkoleksi merek-merek sepatu yang luar biasa mahal untuk kita nikmati, untuk kita gunakan? Kemudian kita bagi laki-laki mengkoleksi yang namanya bisa kita katakan
Gaya hidupnya banyak yang dikoleksi, dompet-dompet, tali pinggang, semua ada hal-hal yang baru dikoleksi. Tapi itu semua masih hanya bersifat yang kebutuhan daging atau keinginan daging. Tetapi saat ini kita mau diajari bagaimana kita mengkoleksi kepedulian, menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang menggunakan kekayaan yang dimilikinya, hartanya untuk peduli bagi orang lain, untuk mempedulikan orang-orang yang kecil. Itulah orang kaya. Orang kaya bukan terletak dalam harta, tetapi orang kaya adalah kemurahan hati, menolong, memberi, bukan karena banyak atau kecilnya yang diberi, tetapi karena Allah bekerja di dalam hatinya sehingga dia kaya akan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kekayaan kita saat ini bukan uang, bukan materi, tapi kekayaan kita adalah perbuatan baik. Kayalah dengan perbuatan baik. Jangan hanya mengumpulkan untuk diri sendiri. Jangan hanya untuk memperhatikan diri sendiri, tapi belajarlah kita mengumpulkan untuk orang lain. Tradisi gereja dulu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kalau tidak salah sekali seminggu, setiap makan mau masak nasi, selalu ada masih tradisi sedangkan beras, mau makan atau mau memasak beras itu satu gantang disisihkan. Kemudian minggu berikutnya disisihkan. Setelah beberapa bulan dikumpulkan, diberikan kepada mereka yang miskin atau berada kepada mereka yang kecil. Saya tidak tahu apakah kita masih bisa kita budayakan seperti itu. Menyisihkan rezeki yang kita terima dari Tuhan. Sebenarnya ada dua pemahaman tentang harta yang kita miliki. Yang pertama, ada harta yang kita miliki karena kita menganggap itu adalah karena kemampuan kita, karena usaha saya sendiri. Orang yang menganggap bahwa kekayaan itu miliknya sendiri, maka dia akan cenderung pelit. Karena orang yang miskin dianggapnya adalah karena orang bodoh, orang yang tidak mau kerja. Padahal dalam konteks kita saat ini banyak sistem yang membuat kita menjadi miskin. Kita seperti petani yang pernah saya layani, hasil pertaniannya bagus, berlimpah ruah. Tapi menjadi persoalan adalah biaya produksi mereka lebih mahal daripada biaya penjualan itu. Hasilnya pupuk mahal, pestisidanya mahal. Ketika mereka panen, tomatnya turun jatuh harga. Itu sebabnya dulu ada satu lagu yang di jemaat itu, sayur kubis jatuh harga. Itu adalah pergumulan itu di tanah karo. Itu adalah ciptaan dari orang karo. Karena memang pada saat itu mereka sudah capek bekerja, harga pupuk begitu mahal, panennya berlimpah ruah, tapi harganya tidak ada. Bahkan ada, saya alami dulu satu jemaat, dia berkali kol sampai 2 hektar karena lebih mahal biaya memanen daripada harga kol, sehingga kolnya itu dibusukkan menjadi kompos. Dia tidak petik lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika dia kol itu harganya pada saat itu hanya 150 perak, 50 rupiah 1 kilo. Sementara satu orang bekerja satu hari itu 25.000. Dia harus mengambil 10 orang untuk memanen. Kalau kita bayangkan itu dengan harganya 150 perak, berarti berapa kilo satu orang mengumpulkan untuk panen itu? Tidak ada lagi sama dia. Dia bilang, udah lama, saya busukkan aja kol itu, supaya dia bisa menjadi kompos. Saya akan menanam kentang tahun depan. Itu adalah gambaran sebenarnya. Faktor yang membuat kita miskin itu bukan karena kebodohan saja, bukan karena kemalasan, tapi ada sistem yang membangun kita sehingga kita menjadi miskin. Apalagi peraturan-peraturan kadang-kala di negara kita yang hanya mengutamakan orang-orang pemilik modal, kaum kapitalis. Itu yang menjadi persoalan ketika diberlakukan undang-undang privatisasi. Sebenarnya itu lahan negara, bukan itu milik negara, perkebunan itu milik negara. Tapi ketika muncul undang-undang privatisasi, menyebabkan kaum kapitalis bisa mengklaim milik mereka. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang miliknya sekarang perusahaan-perusahaan transnasional yang bisa melintasi negara, ternyata sudah menguasai hak hidup orang banyak. Aqua itu dari perusahaan Danang milik Prancis. Semua sumber mata air di Indonesia yang bagus, yang baik,
air gunung Sembayang, air gunung yang di apa ini sih? Pangrango juga saya tahu gunung Salak. Itu abu-abunya dan kalau kita ngambil ke sana Bapak Ibu sekalian kita sudah kena hukum. Karena memang ada hak mereka untuk menolak. Itu menyebabkan kemiskinan selalu terjadi. Dan uniknya tanah juga kita tidak memiliki rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika rakyat Indonesia, mereka yang termarginal, tinggal di pinggiran-pinggiran kali. Mengapa? Karena memang ruang itu dulu tidak ada bagi mereka. Mereka mau mengolah tanah dari mana? Tanah wilayah juga saat ini juga seolah-olah sudah mulai dikuasai atas undang-undang, atas milik tertentu, tetapi sebenarnya memiliki pada perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau dikatakan banjir, karena rakyat tinggal pinggiran Kali Ciliwung, persoalannya apakah memang mereka ingin tinggal di sana? Siapa sih yang tidak ingin tinggal di rumah mewah, di rumah yang mapan, sederhana? Tapi kondisi ruang bagi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menikmati kebebasan berusaha, untuk dapat menikmati yang namanya kebebasan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Biaya anggaran-anggaran negara aja dikorupsi juga oleh orang-orang tertentu. Bagaimana mereka mau mencari hidup? Mereka tinggal di pinggir-pinggir kali yang menjadi dikatakan negara sebagai sampah masyarakat. Sebenarnya adalah sistem yang tidak mendukung bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kemiskinan-kemiskinan yang terjadi adalah karena ketamakan orang tertentu. Ketamakan kaum kapitalis yang menciptakan sistem mereka mengumpul dan menumpuk harta, tetapi bagi mereka yang lain mengais rezeki hanya untuk sesuap nasi. Itulah yang mereka pikirkan. Bisa kita bayangkan ada 3 faktor penyebab kemiskinan itu terjadi. Yang pertama yang saya katakan tadi, memang ada orang yang miskin karena malas. Amsal Salomo berkata kepadanya, hai pemalas, belajarlah engkau kepada semua. Yang kedua, ada juga miskin itu karena sistem, maka di sana harus ada reformasi sistem, ada pembaharuan sistem yang mendukung semua masyarakat untuk dapat hidup bersama-sama. Tetapi ada juga ketiga, kemiskinan karena tuntutan keinginan sendiri. Sama seperti Thomas Aquinas, bapak-bapak gereja, dia meninggalkan hartanya. Dia ingin menipu Kristus, menjadi biarawan, menjadi biarawati. Dia menjadi para pelayan, meninggalkan harta yang duniawi untuk mengikuti Yesus kaum pertama. Tetapi yang menjadi sorotan kita, jangan kemiskinan itu terjadi karena ada orang-orang yang tamak, yang rakus. Dan itulah yang sedang dikatakan Yesus kepada kita, mari menjadi orang kaya, tapi kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah menggunakan harta itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kaya di hadapan Allah itu berarti kita mengambil apa menjadi hak kita dan memberikan hak kepada orang lain. Dan jika bisa, kita juga harus memberikan hak kita untuk dinikmati orang lain. Karena apa yang kita miliki juga adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Secara sederhana saya ingin katakan, harta kita itu di sana juga ada hak hidup orang lain. Mengapa saya katakan seperti itu? Allah memberikan kepada kita banyak supaya kita bisa juga menjadi seorang berkat kepada orang lain. Allah memberikan kepada kita sedikit supaya kita bisa mencukupkan kehidupan kita dengan yang sedikit itu. Berarti ada keseimbangan. Yang mengumpulkan banyak tidak berlebih-lebih. Yang mengumpulkan sedikit dia bisa merasa cukup. Yang mau bersyukur dan tidak menjadi orang-orang yang rakus. Kekayaan bukan seberapa banyak harta yang saya miliki, tetapi kekayaan seberapa banyak dan seberapa mampu saya menolong orang lain dengan yang sedikit yang saya miliki. Sama seorang jaga Sarpa ketika Elia kelaparan, dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak memberi bagi Allah untuk mendapat makanan. Tetapi ketika mau dia memberi, justru minyak itu tidak pernah habis. Tepung itu tidak pernah habis. Karena karakter yang ada dalam ibu janda Sarpat itu adalah karakter yang memberikan hidup. Orang yang mau memberikan hidupnya kepada orang lain, maka kehidupan juga akan mengalir kepadanya. Jangan pernah berpikir dari sudut harta mau menolong orang lain, tapi marilah berpikir dari sudut kehidupan,
dari sudut kemanusiaan mau menolong orang lain. Cerita yang sederhana Bapak sekalian yang pernah saya baca. Seorang ibu, dia memelihara ternak, ini di kampungnya, ternak ribuan. Dia berangan-angan dalam hidupnya dan berdoa, Tuhan, seandainya Engkau membuat ternak bagi saya ini, ternak ini, anaknya ada 15, nanti 2 akan saya kasih ucapan syukur ke gereja, berarti 13 lagi sama dia. Berarti 2 akan saya kasih, nanti saya jual hasilnya. Ternyata setelah ternaknya beranak, anaknya 18. Yang diinginkan tadi hanya 15. Tapi Tuhan memberi 18. Sesudah dia 18, dia sangat bersenang, bersuka cita. Tapi dia langsung begitu. Yang ini nanti untuk uang kuliah anakku. Yang ini nanti untuk bapak ini. Yang ini kesini, ini bayar utang. Yang 8 habis semua dibagi hanya untuk keinginan dan kebutuhannya. Dia lupa. Dia berjanji tadi akan memberikan kepada Tuhan 2. Tuhan itu janji dia, bukan Tuhan yang minta. Tapi karena itu tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian, pada proses perjalanan memelihara ternak lebih, masa-masa hidup Naam, semua ternaknya mati, hidupnya juga mati. Semua mimpi dia hilang. Kemudian dia berkata, kejam sekali kata Tuhan. Bukan hanya anaknya yang mati, hidupnya juga mati. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, tadi dia berjanji ingin memberikan itu adalah ajar. Sesuatu yang sudah kita niatkan dalam hati. Tapi karena kita makan tadi ketika melihat realitas seperti ini, akhirnya kita lupa apa yang terjadi. Jangankan yang ada itu, yang kita harapkan dari orang lain itu, yang kita miliki pun akan hilang semuanya. Kalau memang itu bukan rezeki kita, kalau itu bukan berkah dari Tuhan, itu akan hilang dan sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jauhkan ketamakan itu. Mari kita tinggalkan keserakahan itu. Hiduplah sebagai manusia yang peduli. Hiduplah sebagai manusia yang mengasihi sesama. Karena di sana ada terjadi sharing kasih, sharing kehidupan, sharing yang namanya harta. Karena di dalam diri kita, orang lain juga tergantung akan kita. Dan kita juga tergantung akan orang lain. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, aku hidup bisa tanpa dirimu. Atau kamu bisa hidup tanpa diriku. Tapi kita adalah manusia yang saling bergantungan. Interdependensi. Kita ketergantungan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita harus menyadari, saya adalah satu orang, satu individu dari banyak individu, di mana saya harus melekat di tengah-tengah komunitas sebagai satu kesatuan. Kita tidak boleh peduli hanya dengan kita. Belajarlah mengkoleksi perbuatan baik dari orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan ucapkan kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya menghindari sifat ketamakan, mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk mengutamakan kepedulian dari sesama. Jika Engkau memberikan kepada kami sedikit, biarlah dengan sedikit itu kami juga bisa menolong orang lain. Jika Engkau memberikan kepada kami banyak, biarlah dengan yang banyak itu juga kami mampu menolong orang lain. Kekayaan itu bukanlah terhadap materi atau harta yang kami miliki. Kekayaan itu berpusat pada karakter kami, pada hati kami. Kaya akan perbuatan baik. Kaya akan hati yang mau peduli kepada orang lain. Di mana kami meletakkan harta kami, yaitu firman-Mu, maka kekayaan kami ada di sana. Ketika kekayaan kami adalah firman Allah, maka kami diajari untuk saling memperhatikan, mengumpulkan harta bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga memperdulikan kebutuhan dan kehidupan orang lain. Engkau memberkati semua warga jemaat-Nya Tuhan. Berikanlah kiranya berkat yang berkelimpahan, baik harta, uang, kekayaan dari mereka. Tapi janganlah kiranya kekayaan harta dan uang itu yang mengendalikan hidup mereka. Tapi berikan hikmah,
budi pekerti kepada semua umat, sehingga mereka mampu mengelola harta kekayaan yang Kau berikan kepada mereka. Dan bukan hanya mengelola ya Tuhan, berikan kesempatan juga bagi mereka menikmati harta itu untuk melakukan perbuatan baik, membangun iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mau berbagi, peduli kepada warga jemaatnya yang lain ataupun masyarakat di sekitar. Tuhan, HKBP Saling Balasuri Diaspora Warga Jemaat memprogramkan yaitu pemberian sembako tahap ketiga bagi warga jemaatmu yang saat ini masih berdampak COVID-19. Biarlah kekayaan hati kami yang berbicara, sehingga secara materi juga itu akan terpenuhi. Ketika kami mau saling mendukung, melihat dan peduli akan penderitaan orang lain, itu bisa kami bayangkan adalah menjadi penderitaan kami juga. Karena Engkau telah menyatukan kami sebagai anggota tubuh Kristus, di mana orang bersuka cita, maka kami turut bersuka cita. Di mana mereka mengalami pergumulan ataupun menangis, kami juga turut terpanggil berduka, menangis dan bergumul karena penderitaan yang mereka alami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini yang menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami menghindarkan diri, menjauhkan diri kami dari ketamakan, kerakusan, dan keserakahan. Bangunlah jiwa kami ya Tuhan, bangunlah karakter hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, pemurah, dan peduli kepada semua orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon dalam nama-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari kidung buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudaraku, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketaatan. Berikanlah hidup menjadi suara berkat bagi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menyediakan bekal kita di dunia dan
di dalam keyakinan yang pasti pada latih Tuhan. Marilah kita hidup dan bekerja di tengah bumi yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang berharga dari kerajaan Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkat persembahan umat-Mu itu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan warga jemaat HKBP Resort Diaspora dimanapun berada, khususnya yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Dari HKBP Resort Diaspora Pahala dan Unit Ibadah, kami sampaikan salam kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Horas.